Halo, selamat ketemu lagi dengan saya. Baik, eh, di video ini saya akan memberikan ujian untuk akhir semester. Nah, nanti sistemnya hampir sama dengan UTS. Nanti saya akan membacakan bentuk soal dalam pilihan berganda. Nah, jadi mohon kepada rekan-rekan semua untuk bisa mengerjakan soal ini dan bisa mengambil soal ini melalui link Google Scholar yang sudah saya berikan. Baik, nanti akan saya diktekan saja untuk soal dalam bentuk pilihan berganda. Kemudian bentuk soal ini akan terdiri dari 3 bentuk. Pertama esai, kemudian pilihan berganda, dan kemudian ada yang berbentuk kasus. Ya, jadi nanti di dalam soal ini kalian bisa download soalnya dan bisa kirim kembali jawabannya melalui link Google Scholar yang saya berikan. Oke, baik, saya kira pemahamannya sudah jelas ya bagi kita yang karena ini sistemnya hampir sama dengan UTS. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja ujian kita untuk di mata kuliah BLK ini. Baik, saya akan coba share. Oke, saya akan coba turunkan terlebih dahulu. Ya, baik, saya kira suara dan gambar saya bisa diterima dengan jelas. Kita mulai saja. Jadi Anda hanya mengerjakan soal pilihan berganda dan kemudian nanti untuk soal berikutnya bisa Anda lihat melalui link Google Scholar yang sudah saya berikan. Baik, di dalam soal pilihan berganda, tugas yang harus Anda kerjakan adalah pilih jawaban yang paling benar dari kelima jawaban ini. Silakan pilih, cukup tulis hurufnya saja. Nanti jawaban bisa Anda tulis atau ketik. Yang penting buat saya adalah bisa terbaca dengan jelas tulisan Anda. Oke, baik ya. Kita mulai saja. Oke, sebelumnya saya beritahu dulu. Nah, ini bentuk soalnya. Nanti ada berbentuk 3 soal dalam bentuk esai. Ya. Kemudian ada 4 soal dari kasus yang akan saya berikan. Nah, di sini nanti dari jurnal ya. Dari jurnal nanti silakan Anda baca dulu jurnalnya. Nah, nanti kemudian setelah dibaca, jawablah pertanyaan kasus yang akan saya berikan melalui ujian ini. Ya, jadi ada 4 soal. Nanti tolong perhatikan baik-baik pertanyaan yang diminta dan jawablah dengan yang menurut Anda paling tepat. Oke, baik, kita mulai saja untuk soal pilihan berganda ya, untuk di soal ujian kita di UAS mata kuliah ini. Soal nomor 1. Ibu Amin telah memiliki usaha catering selama 10 tahun. Ya, ia mengambil pinjaman dari bank untuk menambah modal. Setiap bulan, Ibu Imam tertib membayar angsurannya karena ketertibannya bayar angsuran, maka pada saat kreditnya selesai, Ibu Imam ditawari untuk diberi pinjaman lagi. Nah, jika dilihat dari syarat pemberian kredit, maka Ibu Amin telah memenuhi syarat A. Capacity dan condition of economy. B. Karakter dan capacity. C. Karakter dan collateral. D. Karakter dan capital. Atau E. Capacity dan collateral.
Saya ulangi saja ya soalnya. Ibu Amin, dia telah memiliki usaha catering selama 10 tahun. Ia mengambil pinjaman dari bank untuk menambah modal. Setiap bulan, Ibu Imam tertib membayar angsurannya. Karena ketertibannya membayar angsuran, maka pada saat kreditnya selesai, Ibu Imam ditawari untuk diberi pinjaman lagi. Jika dilihat dari syarat-syarat pemberian kredit, maka Ibu Amin telah memenuhi syarat A. Capacity dan condition of economy, B. Karakter dan capacity, C. Karakter dan collateral, D. Karakter dan capital, atau E. Capacity dan collateral. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan baik-baik soalnya. Pihak yang menyediakan sarana perdagangan efek disebut A. Bursa efek, B. Wali amanat, C. Biro administrasi efek, D. Lembaga clearing dan penjaminan, atau E. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saya ulangi. Pihak yang menyediakan sarana perdagangan efek disebut A. Bursa efek, B. Wali amanat, C. Biro administrasi efek, D. Lembaga clearing dan penjaminan, atau E. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya di soal nomor 3. Perhatikan kembali. Pihak yang menawarkan sahamnya kepada publik disebut A. Emiten, B. Wali amanat, C. Bank kustodian, D. Pemeringkat efek, atau E. Biro administrasi efek. Saya ulangi. Pihak yang menawarkan sahamnya kepada publik disebut A. Emiten, B. Wali amanat, C. Bank kustodian, D. Pemeringkat efek, atau E. Biro administrasi efek. Oke, baik, kita lanjut soal nomor 4. Istilah untuk pihak yang menjadi perantara dalam jual beli saham adalah A. Analisis, B. Pialang, C. Maklar, D. Konsultan, atau E. Penasehat investasi. Saya ulangi. Istilah untuk pihak yang menjadi perantara dalam jual beli saham adalah, ingat ya, perantara dalam jual beli saham. Ini pernah saya berikan waktu itu ketika saya menjelaskan ya. Adalah A. Analisis, B. Pialang, C. Maklar, D. Konsultan, atau E. Penasehat investasi.
Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5. Pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham disebut A. Return, B. Dividen, C. Derivasi, D. Derivatif, atau E. Capital gain. Saya ulangi, perhatikan, ini ada hampir mirip jawabannya. Pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham disebut A. Return, B. Dividen, C. Derivasi, D. Derivatif, atau E. Capital gain. Saya lanjut. Soal nomor 6. Oke, perhatikan baik-baik. Setiap pemegang obligasi akan memperoleh penghasilan secara periodik dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Penghasilan pemegang obligasi tersebut dengan istilah A. Capital gain, B. Capital loss, C. Kupon, D. Expected return, atau E. Positive return. Saya ulangi. Setiap pemegang obligasi akan memperoleh penghasilan secara periodik dari perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Penghasilan pemegang obligasi tersebut dengan istilah A. Capital gain, B. Capital loss, C. Kupon, D. Expected return, atau E. Positive return. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi disebut A. Warrants, B. Rights, C. Obligasi, D. Saham, atau E. Reksadana. Saya ulangi. Suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi disebut A. Warrants, B. Rights, C. Obligasi, D. Saham, atau E. Reksadana.
Oke, baik. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang pemodal membeli saham pada harga 5.000. Pada waktu kemudian menjual saham tersebut pada harga 5.500 per saham. Keuntungan pemodal tersebut dikenal dengan istilah A. Dilusi, B. Depresiasi, C. Capital gain, D. Capital loss, atau E. Negative return. Oke, 9. Manfaat perusahaan leasing sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah A. Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang berharga, B. Membantu masyarakat yang memerlukan dana dengan bunga yang kecil, C. Memberikan kesejahteraan kepada pegawai perusahaan yang pensiun, D. Memberikan jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan, atau E. Membantu masyarakat yang membutuhkan barang dengan cara sewa guna. Saya ulangi, manfaat perusahaan leasing sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah A. Memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang berharga, B. Membantu masyarakat yang memerlukan dana dengan bunga yang kecil, C. Memberikan kesejahteraan kepada pegawai perusahaan yang pensiun, D. Memberikan jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan, atau E. Membantu masyarakat yang membutuhkan barang dengan cara sewa guna. Oke, pertanyaan terakhir di soal kita pilihan berganda nomor 10. Ya. Perhatikan uraian berikut. Pertama, setelah tidak bekerja, nasabah akan mendapatkan penghasilan tiap bulan. Kemudian yang kedua, iuran dibayarkan tiap bulan selama waktu tertentu. Yang ketiga, iuran yang terkumpul akan dikelola oleh perusahaan pengelola untuk kegiatan investasi. Uraian tersebut merupakan kegiatan usaha dilakukan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yaitu A. Perusahaan pegadaian, B. Sewa guna, C. Modal ventura, D. Dana pensiun, atau E. Perusahaan asuransi.
Saya ulangi, perhatikan uraian berikut. 1. Setelah tidak bekerja, nasabah akan mendapatkan penghasilan tiap bulan. Yang kedua, iuran dibayarkan tiap bulan selama waktu tertentu. Yang ketiga, iuran yang terkumpul akan dikelola oleh perusahaan pengelola untuk kegiatan investasi. Uraian tersebut merupakan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank, yaitu A. Perusahaan pegadaian, B. Sewa guna, C. Modal ventura, D. Dana pensiun, atau E. Perusahaan asuransi. Oke, baik. Dengan demikian, berarti soal ujian ini sudah saya bacakan untuk pilihan berganda. Kemudian saya minta untuk dikerjakan kembali untuk bentuk esai, dan kemudian dalam bentuk kasusnya. Di dalam bentuk kasus nanti ada bentuk jurnal ya, jurnal nanti tolong kalian baca. Dan nanti setelah kalian baca, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab. Jadi ada pertanyaan kasus, ada sekitar 4 soal. Apa yang menjadi masalah ini ya? Silakan kalian jawab. Dan nanti jawaban ini dikumpulkan kembali melalui Google Classroom. Nanti akan saya berikan waktunya. Ada batas waktu yang harus ditentukan. Dan kemudian selain pertanyaan kasus, ada lagi pertanyaan dalam bentuk esai ya. Semua pertanyaan esai ini ada di dalam PPT yang sudah saya berikan. Silakan kalian cari kembali ya, dan itu semoga bisa terjawab dengan baik. Akhirnya, dengan berakhirnya soal ujian ini, saya berharap kontribusi di dalam mata kuliah ini tentunya dapat membuka wawasan kita, khususnya di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Bank dan lembaga keuangan adalah pondasi dasar ya bagi kita untuk pengetahuan mengenai pemahaman mengenai konsep bank, terus peredaran uang, dan bentuk lembaga-lembaga keuangan yang ada di negara kita. Nah, ini yang paling penting. Nah, untuk implikasinya, ya konsep secara implikasinya, ini tentunya akan lebih dalam lagi jika kita terjun langsung ya ke dalam lapangan. Tetapi tujuan dari instruksional mengenai mata kuliah ini adalah kita memahami dulu konsep bank dan lembaga keuangan. Karena di sini kita tidak akan bisa praktek, tidak akan bisa melakukan praktek secara implisitnya ya, empirisnya, jika kita tidak memahami teori-teori yang mendasarinya. Nah, inilah mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir ini, saya merasa ini menjadi pengetahuan yang baru ya untuk Anda semua supaya bisa memahami lebih dalam lagi di mata kuliah yang selanjutnya. Dan akhirnya, jika ada pertanyaan, saya mohon bisa langsung ke WA Group ya, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, walaupun dengan tatap muka, walaupun dengan video seperti ini tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan di dalam metode pembelajaran kita, kemudian cara pembelajaran kita, dan semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi buat kita bersama, dan tentunya bagi Anda semua, setiap ini bisa menjadi pemahaman yang baik. Akhir kata, saya sebagai pengajar, saya mengucapkan terima kasih, dan terima kasih untuk kebersamaan kalian, dan semoga ini bisa menjadi kontribusi yang baik buat kita bersama. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.